keras, bisa mencuri, yang pastinya menghabiskan waktu dan berpotensi tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang lain. Nah, ini jamaah indikasi atau ciri diterimanya ibadah kita atau tidak. Apakah selepas Ramadan ini kita bertambah ketaatan atau tidak. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua, bahwa ibadah itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, cirinya adalah lahu atharun fil akhlak. Lahu athar fil akhlak. Ada efek akhlaknya. Karena hampir semua ibadah laha samar, ada buahnya. Ya, dan buah dari ibadah itu adalah akhlak. Hampir semua ibadah. Kita cek misalnya, makanya bahkan sholat sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala, inna salata tanha anil faksya wal munkar. Sholat itu kalau benar melaksanakannya, maka dia bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, demikian juga dengan ibadah haji dan umrah misalnya. Ketika haji, ada kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, nasihat kepada kita apa? Fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Ketika pelaksanaan haji, tidak boleh berkata fasik, tidak boleh berkata dusta, tidak boleh berkata jorok, tidak boleh berantem. Ini pendidikan akhlak bagi kita. Sehingga pulang dari haji diharapkan akhlak seseorang itu menjadi baik. Saum juga demikian jamaah. Apalagi saum. Ini luar biasa. Ini adalah ibadah yang sangat kaya dengan tarbiyatul akhlak. Ya. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, di antara ibadah yang sangat kaya dengan pendidikan itu adalah shaum Ramadan. Ya, di sini ada tarbiyat al-akhlak, pendidikan akhlak. Dengan berpuasa jamaah, ya, akan melatih kita misalnya dari sisi apa? Dari sisi kedisiplinan. Ini akhlak. On time, ya. Walaupun mohon maaf di depan kita berbagai makanan sudah ada, ya. Tapi kalau belum azan maghrib kita on time, kita tepat waktu. Tak ada sedikit pun seorang pun dari kita yang berani makan, menikmati makanan itu kalau belum tiba waktunya. Ya, dan sebaliknya misalnya ketika kita sahur, walaupun di hadapan kita masih banyak makanan, minuman ya, yang belum dihabiskan. Tapi kalau kumandang azan subuh sudah, ya, dikumandangkan azannya, maka tidak ada sedikit pun dari kita yang berani mengkonsumsi makanan tersebut. Sedikit pun kita on time. Shaum Ramadan mendidik kita menjadi orang yang tepat waktu, menjadi orang yang disiplin. Shaum Ramadan mendidik kita menjadi orang-orang yang jujur. Ya, dimanapun kita berada, ada atau tidak ada pimpinan, dilihat atau tidak dilihat oleh RT, kita tidak berani makan, kita tidak berani minum walaupun hanya sedikit. Jujur, kendati kita berada di dalam kamar yang ada di dalam rumah, rumahnya kita kunci, rumahnya ada pagarnya, kita gembok, tak ada CCTV, tidak ada yang lihat, di dalam kamar sendirian, kita tidak berani makan. Jujur, ya, ada atau tidak ada orang. Ya. Nah, shaum Ramadan juga mendidik apa? Akhlak yang lainnya misalnya apa? Ya, tentang kepedulian. Nah, ini penting. Tentang kepedulian. Diharapkan ketika kita menahan makan, minum dari pagi sampai sore, maka kita akan merasakan, oh beginilah rasanya kelaparan, begini rasanya kehausan. Sehingga perasaan-perasaan pengalaman seperti ini ya, akan memunculkan sifat empati kepada kita untuk berbagi kepada orang lain. Apalagi hari ini jamaah, kita bersyukur memang pandemi sudah berlalu. Ya, tapi sisa-sisa pandemi masih ada. Sisanya itu bukan batuk, sisanya itu bukan sesak nafas, sisanya itu bukan ya, dari aspek medis. Tapi sisa corona itu dari aspek finansial, dari aspek ekonomi. Ya, di Jakarta sana ada sebuah toko buku jamaah terpaksa di masa pandemi kemarin dia meng-off-kan, memberhentikan 20 orang karyawannya dan sampai sekarang tidak ada satupun atau belum satupun yang dipanggil ulang untuk bekerja. Mereka sebagian tetap menganggur. Ya, di ujung sana, di Tanah Sereal sana misalnya ada seorang pengusaha yang belum setahun genap memulai usaha restorannya, dilanda pandemi, tutup dan sampai sekarang belum mulai beraktivitas lagi. Dan di belahan bumi yang sana kita masih menemukan banyak teman-teman kita yang masih terbelit utang, ya, masih terancam kebutuhan ekonominya tidak tercukupi dengan baik. Nah, ini tentu saja membutuhkan empati dan peduli dari kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ya menutup siam Ramadan ini jamaah dengan ibadah yang kita sebut dengan az-zakah. Zakatul fitr,
Kita juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk banyak berbagi pada bulan Ramadan ini ya, melatih sifat empati kita kepada orang lain. Hadirin dan jamaah, insya Allah manakala ada dua hal ini, ya, selepas Ramadan ini ibadah kita semakin bertambah, kebiasaan-kebiasaan baik kita semakin baik dari hari ke hari, maka insya Allah kita lulus dari alumni Ramadan dan menjadi hamba yang mutakin insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallah minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. الحمد لله الذي قوله درة لا يمكن أن تشترى من الأموال بالكثرة والصلاة والسلام على رسول الله ذي خصال عطرة وعلى آله وأصحابه البررة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah rahimakumullah, menyempurnakan khutbah yang pertama tadi, khatib pada khutbah yang kedua ingin menekankan poin terakhir bahwa kebiasaan kita berinfak, bersedekah ya, di bulan Ramadan semoga kita bisa pertahankan setelah Ramadan. Ya, secara umum bahwa bangsa Arab itu dikenal sebagai bangsa yang sangat dermawan. Ya, di masa Islam bahkan sebelum masa Islam, seorang Abu Jahal yang tidak pernah masuk Islam sekalipun dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Seorang Walid bin Mughirah, ayahanda Khalid, yang tak pernah masuk Islam pun dikenal sebagai orang yang dermawan. Bangsa Arab adalah bangsa yang dermawan. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan di antara mereka. Dan di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi karihil mursalah. Nah, kedermawanan jamaah, kebiasaan kita berinfak lebih banyak di bulan Ramadan ini semoga kita bisa pertahankan pada ya, Ramadan atau pada waktu-waktu berikutnya. Demikian juga dengan ibadah yang lainnya. Hendaklah kita ya, jangan menjadi Ramadhaniyin ya, tapi kita menjadi Rabbaniyin. Kita tidak menjadi hamba Ramadan yang hanya beribadah ya, serius di bulan Ramadan saja, tapi juga kita berharap ya, menjadi hamba Rabbaniyun, hamba Allah Subhanahu wa taala yang memelihara dan membiasakan ibadahnya pada bulan-bulan berikutnya. Para ulama salaf dulu punya kebiasaan sebagai penutup khutbah, dikisahkan kanu, mereka itu ya, mereka itu yad'una Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, an yuballigha ya, kanu yad'una Allah, mereka berdoa kepada Allah sittata ashhur, selama 6 bulan, an yuballighahum syahr Ramadan, agar Allah menyampaikan usia mereka ke bulan Ramadan. Nah, setelahnya wa kanu yad'unahu, dan mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sittat ashhur, 6 bulan berikutnya ya, dari bulan Syawal sampai bulan Maulud Rabi Awal, 6 bulan berikutnya mereka berdoa agar apa? An yataqabbala minhum, agar Allah menerima ibadah di bulan Ramadan ini. Jadi setahun itu dibagi dua. Dari bulan Maulud Rabi Awal sampai Ramadan doa agar Allah menyampaikan usia ke Ramadan. Dan dari bulan Syawal sampai sebelum Maulud ya, bulan Rabiul Awal, berharap agar Allah menerima ibadah kita di bulan suci ini. Dan ciri ibadah itu diantaranya seperti yang kita bahas tadi. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita agar istiqamah. Dan ini sulit ya, agar kita bisa istiqamah menjalankan ibadah yang telah kita latih, yang kita tempa pada bulan Ramadan kemarin. Amin ya rabbal alamin. Kita sempurnakan dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana
وركوعنا وسجودنا وتلاواتنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تدع لنا في مسجدنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هاما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا وأنت رضا ولا نصالح يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم اذكركم واسألوه من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.